Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jumlah kecamatan di Kabupaten Garut yang terdampak banjir bandang kian bertambah. Hari pertama masuk sekolah, murid baru jalani masa pengenalan lingkungan sekolah. Menikmati keindahan alam sekaligus memacu adrenalin di Gunung Parang, Kabupaten Purwakarta. Ya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah diwarnai kegembiraan orang tua dan anak. Puluhan orang tua murid kelas 1 SD Cimandiri, Kota Cimahi, Senin pagi berkerumun di depan gerbang sekolah. Di hari pertama masuk, banyak orang tua murid yang ingin mengantarkan anaknya hingga ke ruangan kelas. Namun pihak sekolah hanya mengizinkan pengantar hingga gerbang sekolah. Ramainya aktivitas hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah ini juga menyebabkan kemacetan karena orang tua mengantarkan anak menggunakan kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil. Ya paling saya mengingatkan terus sih kalau misalnya mau jajan cuci tangan. Terus si masker jangan sampai lepas gitu. Karena kita sudah mulai tatap muka, ya harus jaga kesehatan aja. Diwanti-wanti ke anak. Senin pagi, anggota polisi, TNI, dan BPBD Kabupaten Garut telah bersiaga dengan perahu karet untuk mengantarkan anak sekolah menyeberang Sungai Cimanuk. Layanan khusus antar jemput penyeberangan anak sekolah ini diadakan dampak dari banjir yang menyebabkan jembatan Sungai Cimanuk putus. Polisi juga mengantar dan menjemput sejumlah murid menggunakan mobil patroli. Hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Pengadilan Kota Tasikmalaya diwarnai siswa kelas 1 yang menangis tak mau ditinggal orang tuanya. Bersama guru, orang tua pun berupaya menenangkan sang anak agar tetap berada di kelas tanpa harus didampingi oleh orang tua. Lain lagi dengan hari pertama masuk di SD Negeri 2 Kesuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Sejak sesaat setelah subuh, sejumlah orang tua sudah datang ke sekolah dan berusaha menempati bangku terdepan di kelas untuk duduk sang anak. Agar tidak diambil murid lain, mereka bahkan menempelkan kertas dengan nama anaknya di meja. Kebiasaan ini rupanya sudah menjadi tradisi setiap tahun bagi orang tua murid kelas 1 SD. Setengah 6. Iya. Ini ngapain sih Bu? Pagi-pagi banget ke Ya sekolah. biasa tradisi rebutan bangku. Milih yang di mana sih Bu? Ya pengennya di depan biar anaknya kelihatan. Gitu ya. Dapat tapi ini depan Bu. Ya alhamdulillah tuh udah ada. Lain lagi yang terjadi di SD Mekarjaya 11, Kota Depok. Sebelum masuk lingkungan sekolah, tangan murid disemprot cairan antiseptik untuk mencegah penularan penyakit COVID-19. Hari pertama masuk sekolah juga diwarnai kemacetan arus lalu lintas imbas orang tua yang mengantarkan anaknya sendiri ke sekolah. Di SLB Negeri A Pajajaran, Kota Bandung, puluhan siswa dari berbagai tingkatan, mulai dari TK hingga SMA, memulai masa pengenalan lingkungan sekolah hari pertama Senin pagi. Tahun ini SLB Negeri A Pajajaran menerima 24 orang siswa baru. Salah seorang siswa bahkan datang jauh dari Medan, Sumatera Utara demi melanjutkan ke kelas 10 SMA di sekolah ini. Sebelum itu saya sekolahnya di SLB Negeri Bijay. Itu saya tinggal di Sumatera Utara, terus tuh saya pindahan kemari ke Bandung. SMA-nya lanjut ke Bandung. Senang gitu. Bisa masuk sama teman-teman baru, bisa kenalan sama teman-teman baru gitu. Di saat murid baru di wilayah lainnya bisa menikmati masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hari pertama secara tatap muka di sekolah, murid baru tingkat SMP di Kota Bogor Senin pagi harus tetap mengikutinya secara daring dari rumah. Seperti di SMP Negeri 2 Kota Bogor ini, sejumlah guru secara bergantian memberikan materi kepada peserta didik baru kelas 7 secara daring. Kebijakan kembali menggelar pembelajaran secara daring dilakukan mengikuti kenaikan kasus COVID-19 yang terjadi di Kota Bogor. Teruskan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, bagaimana sih kondisi COVID terakhir sekarang, dan ternyata memang menaik tiap minggunya. Jadi kita punya kebijakan bahwa untuk MPLS lebih baik daring, karena kan secara data-data juga naik.
Selain MPLS, pihak sekolah juga mengeluarkan kebijakan kepada siswa kelas 8 dan 9 untuk belajar secara daring untuk sementara. Dari data Dinas Kesehatan Kota Bogor, kasus COVID-19 di Kota Bogor setiap harinya mencapai lebih dari 30 orang. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, air Danau Situ Ciburui pada Larang, Bandung Barat mendadak menghitam dan menyebarkan aroma bau tak sedap. Warga di sekitar Situ Ciburui pada Larang, Bandung Barat sepekan terakhir resah. Air situ yang tadinya jernih mendadak menghitam dan berbau, hingga mengganggu warga RW 7, 8, 13, dan 14 dengan jumlah warga 1.500 orang. Jika air digunakan juga akan menimbulkan gatal-gatal. Pengen normal lagi lah, bagus lagi. Airnya biar bisa diminum lagi. Kalau nggak normal bang gimana Pak? Kesusahan masyarakat minum apa juga. Nggak bening biasanya. Kalau sekarang kan jelek, hitam. Diduga pencemaran air berasal dari proses pencucian karung bekas limbah di hulu sungai yang menuju situ. Karung-karung bekas industri, nah itu dicuci di sana gitu. Dicuci ke sana, sebagian masyarakat oknumnya itu mencuci di sana, dibuang di saluran air yang mengarah ke situ dua. Nah, dampaknya seperti ini. Pencemaran lingkungan ini juga mengakibatkan ribuan ekor ikan ikut mati. Warga sudah melaporkan kasus ini ke aparat desa termasuk Dinas Lingkungan Hidup Bandung Barat agar segera bisa diatasi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, belasan sekolah luar biasa di Kota Bandung mengikuti Expo Proyek Hasil Karya Pelajar Disabilitas dan Bursa Kerja di Kota Bandung Kamis lalu. Plaza Gedung Sate Kota Bandung Kamis lalu diramaikan sejumlah sekolah luar biasa yang menampilkan hasil karya muridnya dan juga bursa kerja khusus penyandang disabilitas. Ada 18 SLB yang mengikuti kegiatan ini. Karya para murid juga adalah hasil kerjasama dengan sejumlah perusahaan yang ikut dalam program ini. Kita menggabungkan sebuah kolaborasi antara kebutuhan tenaga kerja dengan SLB ya. Hari ini yang ikut festival Garuda 18. Berarti ini beda ya Pak ya sama job fair kan, kalau job fair kerja yang mencari ke stand perusahaan, sekarang perusahaan yang nyari ke stand SLB. Ya, seperti itu. Upaya agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan bekerja yang sama dengan warga negara lainnya dilakukan pemerintah bersama dengan sektor swasta agar bisa merekrut disabilitas yang cocok dengan karakter kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Potensi penyandang disabilitas kita disesuaikan dengan ragam disabilitas. Ragam disabilitas itu kita lihat penyandang disabilitas sensorik, motorik, intelektual, mental, dan ganda. Setiap anak-anak penyandang disabilitas ini punya kemampuannya masing-masing yang tidak bisa disamakan. Maka dari itu, masing-masing potensinya inilah kita sesuaikan dengan kebutuhan demand dari perusahaan-perusahaan. Acara tahunan ini rutin diselenggarakan oleh SLB Negeri Cicendo Kota Bandung agar lulusan SLB bisa masuk ke pasar kerja atau bisa mendirikan usaha sendiri hingga mandiri secara ekonomi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Gunung Parang di Purwakarta tak hanya menawarkan pemandangan eksotis dari ketinggian, Anda juga bisa menjajal olahraga panjat tebing. Terletak di Kampung Cihuni, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, Gunung Parang menjadi salah satu tujuan wisata warga terlebih bagi para pecinta olahraga panjat tebing. Gunung batu dengan ketinggian 963 meter dari permukaan laut ini menyuguhkan pesona alam yang sangat indah. Serta bagi para pemula, pencoba panjat tebing bisa lebih aman dengan mengikuti tangga besi atau via ferrata. Jalur besi tersebut mulai dipasang sejak tahun 2013 oleh pengelola Gunung Parang. Kita juga bisa mencoba ketinggian jalur panjat yang bervariasi, mulai dari 100 meter hingga maksimal 900 meter. Tentu saja keamanan adalah prioritas pertama. Peralatan pengaman seperti helm, tali, karabiner, harness, dan sepatu wajib dalam kondisi prima. Walaupun emang agak ekstrim ya bagi saya, soalnya saya belum pernah naik gunung gitu. Dan ternyata gas ekstrim itulah, soalnya kan safety banget, pakai
pelindung gitulah buat biar gak jatuh dari ketinggian. Takut nggak sih? Kalau saya sendiri sih takut, soalnya emang jarang naik gunung kayak gitu. Meski perlu keberanian dan tenaga ekstra, namun semuanya terbayar dengan keindahan alam setelah berada di atas ketinggian. Seru banget, karena aku kan baru pemula, terus naik ke ketinggian yang tinggi banget, walaupun emang kayak rasanya takut, tapi ketika ngelihat view Purwakarta secara luas di atas ketinggian, itu benar-benar memuaskan banget. Untuk menikmati wisata ini, beragam paket ditawarkan pihak pengelola. Mulai dari paket via ferata, rock climbing, campground trekking, hingga penginapan mulai dari 200 hingga 400 ribu rupiah. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.